Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan yang kemarin, karena nanti soal latihan yang kemarin tentang web service login dengan menggunakan web service, mekanismenya adalah nanti kita pakai untuk bagaimana login tersebut, web service tersebut menghubungi sebuah database, setelah menghubungi database baru melihat hasilnya, posisinya seperti itu. Nah, kita lihat posisi project login web service yang Anda lakukan kemarin. Kita ambil contoh saja terlebih dahulu salah satu implementasi. Ya, dari implementasi yang ada, aslinya ada beberapa macam implementasi yang kita bisa lakukan terkait login web service yang tanpa menggunakan sebuah database. Yang pertama kali adalah Anda pastinya memerlukan sebuah project, saya tutup dulu yang login app, memerlukan sebuah project website atau project web. Ya, di sini kelihatan ya, project web. Di sini ada tombol simbolnya dunia. Lalu nama projectnya bebas. Lalu kemudian project web tersebut memiliki sebuah web service, di mana kebetulan namanya di sini adalah login WS atau login web service. Oke, setelah itu di dalamnya itu memiliki sebuah fungsi. Kalau kita klik 2 kali ada fungsi, ya kan, ada fungsi sebuah namanya check login. Di mana cek login di sini tentunya harus memiliki 2 parameter, username dan password. Ya, tentunya kita ketahui bahwa kalau Anda login harus memiliki username dan memiliki passwordnya apa. Sehingga di sini Anda harus membuat sebuah add operation di sini, namanya apa, misalkan cek login, itu type-nya adalah string, lalu parameternya kita harus tambahkan 2, add sama add. Nah, nanti ada 2 parameter yang juga parameternya string. Nanti kira-kira hasilnya seperti ini, diberi nama username dan password, ya kan? Lalu bagaimana cara ngeceknya? Ada beberapa implementasi, misalkan Anda melihat if jika username, jangan lupa ya, kalau Anda ingin membandingkan username ini sama dengan admin, maka keluarnya apa, username ini sama dengan user, maka keluarnya apa, itu boleh, ya kan? Tapi jangan lupa ya, kalian pakai sama dengan harus gunakan sama dengannya pakai equals. Kenapa pakai equals? Karena uh, uh, password dan username adalah tipe datanya string. Dan tipe datanya string tersebut harus dibandingkan dengan cara equals, tidak bisa dengan cara sama dengan 2. Seperti itu. Nah, ini kalian boleh juga. Nanti return apa? Itu juga boleh. Ya. Namun di implementasi kali ini agak lebih tinggi karena kami membuat sebuah list of user. Ya. Di implementasi kali ini kami contohkan ya, atau kami perlihatkan contoh yang menggunakan array list user. Jadi ada kumpulan atau ada sebuah data kanal dari daftar user. Kita buat sebuah array list. Ya, karena nanti jumlah datanya banyak, tentunya jumlah datanya banyak, maka array list tersebut implementasinya tersebut harus bentuknya array. Boleh menggunakan array biasa, boleh menggunakan array list. Nah, contoh kali ini kami menggunakan array list, di mana array list dengan nama list user. Tentunya kalau array list pertama kali harus di new. Setelah itu, karena mengikuti soal yang kemarin, kita lihat soal yang kemarin, admin, username dan password admin, username dan password user, maka kami buat bentuk seperti ini. Nah, ini bebas ya, setiap orang nantinya berbebas. Admin, main admin. Jadi artinya itu username-nya admin, password-nya admin. Username-nya user, password-nya user. Jadi terlihat dari implementasi line 22 sampai line 26 dari tugas Anda kemarin terdiri atas 2 data. Data user admin, passwordnya admin, data user bernama user, passwordnya adalah user. Ya, oke, itu pertama. Jadi sebelum kita membahas tentang atau sebelum kita melihat mengenai cek login ini, ya kita konsep dulu. Anda memberikan sebuah desain perangkat lunak. Nah, ini kuliah atau esensi dari desain implementasi sistem atau software engineering itu di sini. Jadi sebelum kalian melakukan eksekusi, kalian harus mendesain dulu. Oh, saya kepingin list usernya nanti dalam bentuk array aja. Ya, supaya kenapa? Nanti kalau saya nambahkan data enak. Kenapa Pak nambah data enak? Karena tinggal gini doang, list of user dot add misalkan apa, koma apa.
Nah, pattern seperti ini atau pola seperti ini tentunya harus didefinisikan dulu pada fase desain. Nah, oke, kita masuk ke bawahnya. Jadi di sini buat apa Pak for? Dia akan ngecek satu persatu berdasarkan for i sama dengan 0, i lebih besar atau kurang dari, maaf ya, kurang dari besarnya size dari list of user, lalu i plus plus. Kalau Anda mau ganti ini dengan for each, maaf, Anda ini ganti dengan for each, silahkan. Ya. Anda ingin mengganti ini dengan for each, dipersilahkan. Nah, ini salah satu bentuknya tanpa for each. Dia ngambil dulu string usernya. Kenapa string array? Ya kan? String array karena kita mau split. Saya ingin mengambil user yang pertama. Berarti user yang pertama tadi kan adalah admin-admin. Lalu saya split minus. Berarti di sini ada artinya apa? Admin-admin ini saya pisah berdasarkan minus tadi sehingga nanti user array pertama, user array 0 ya kan, adalah tulisan admin, user array ke-1 adalah admin. Sehingga dicek username apakah sama dengan username ini dan password sama dengan password ini. Ya kan? Username dan password adalah inputan. Kok tahu Pak inputan? Tahu dari sini. Jadi kamu klik 2 kali kamu akan kelihatan dia itu berdasarkan mana. Nah ini inputan. Apakah inputan username dan inputan password apakah sama dengan data array pertama? Jika iya, masuk. Jika tidak, ya kan? Jika tidak, statusnya diganti failed. Tapi for each lagi. Apa tahu yang kedua berhasil, gitu kan ya? Jika tidak lagi, ya dia status failed lalu di return. Itu jika tidak. Jika ada salah satu yang benar, misalkan dia masuk ya yang pertama kali admin, maka dia ngecek, oh kalau jika username-nya admin maka statusnya hey admin. Kalau dia kan karena memang ada dua data ya, hanya admin dan user, berarti else if jika username equal sama dengan user maka hey user. Lalu kenapa dibuat break? Karena supaya nggak usah pengecekan berikutnya. Kan sudah pertama kali ketemu kan sudah win, sudah menang. Oleh karena itu langsung keluar status. Nah inilah salah satu bentuk berpikir pola algoritma tertentu yang kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah terus kalian bagaimana Pak? Ini kalau sudah selesai, ini tugasmu sudah selesai yang bagian server. Ya bagian ini, yang bagian server itu sudah selesai. Nah, sekarang kalian tinggal bagian klien. Nah, bagian klien, di bagian kalian ngapain? Di bagian kalian hanya drag drop, ya kan? Pada saat form login ini kalian drag drop, lalu kalian tinggal kalau pada saat klik login, maka ambil datanya, lalu cek login. Statusnya kan sesuai dengan output dari sini tadi. Ada 3 peluang, ada high admin, ada high user, ada failed. Apabila dia failed, maka tulisannya login failed. Jika tidak, ngapain? Tuliskan tulisan status tadi. Keluarnya apa? Nah, lebih seperti itu. Ya, ini menjadi dasar kalian, dasar kita bersama untuk mengerjakan materi berikutnya, yaitu web service dengan database. Ya, di sini kita akan bahas mengenai topologi dan konsep dari database and web service dan implementasinya. Bagaimana cara mengimplementasikan sebuah integrasi dengan database pada web service project. Oke, sampai sini video untuk sesi awal pada pertemuan kita kali ini. Mohon untuk bagi Anda yang masih belum menyesuaikan dengan login app-nya, Anda bisa mengikuti selangkah-langkah yang saya beritahu tadi dan Anda uji coba. Tentunya kalau web service uji cobanya adalah klik kanan clean build, lalu jangan lupa klik kanan deploy, ya kan? Kalau sudah, nanti Daswis-nya berjalan, nanti uji cobanya dengan tes web service, klik kanan login WS dengan, ya kan? Klik kanan web service-nya, klik kanan tes web service. Ya, nanti akan masuk seperti ini. Kalian langsung coba di sini. Misalkan saya admin, ya. Nah, mestinya tulisan di bawahnya ini keluar. Nah, ini kalau sudah benar sesuai dengan polanya Anda, maka ya sudah benar berarti datanya. Logikanya sudah benar. Nah, sama saya awur ya. Ya.
Ini kan nggak ada. Failed. Ini dulu sampai sini dulu testingnya, lalu kalian integrasikan dengan apa namanya, sebuah Java form standar. Nanti tinggal klik kanan new web service client, kurang lebih seperti itu. Nanti setelah video ini kita akan lanjutkan mengenai materi yang tadi, yaitu bagaimana kita mengintegrasikan project-project yang Anda lakukan hari ini agar Anda bisa nyambung, Anda bisa mengintegrasikan, sehingga nanti integrasinya tidak dari array list ini, namun dari database.